Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Baharudin Salim, SAG MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Etika dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan kiprah, tradisi, dan pemikiran Ki Haji Abdurrahman Wahid, serta relevansinya dengan permasalahan ekonomi dan politik kontemporer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Putri Sandriani dengan NPM 202414500277 dan rekan saya. Pembahasan yang pertama yaitu ada latar belakang. Ki Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur merupakan salah satu tokoh bangsa yang memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Indonesia, baik dalam bidang keagamaan, sosial, maupun politik. Ia lahir di lingkungan pesantren dan tumbuh dalam tradisi keislaman yang kuat. Namun, pandangannya dikenal sangat progresif dan terbuka terhadap pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Sebagai cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama atau yang disebut dengan NU, Ki Haji Hasyim Asy'ari dan putra dari Ki Haji Wahid Hasyim yang merupakan Menteri Agama pertama Indonesia. Gus Dur mewarisi tradisi keilmuan dan kepemimpinan Islam yang kuat. Pendidikan dan pengalamannya di luar negeri membentuk pemikiran yang inklusif dan modern, menjadikannya tokoh yang unik di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Pembahasan selanjutnya yaitu profil Ki Haji Abdurrahman Wahid. Ki Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur adalah Presiden keempat Republik Indonesia dan tokoh penting dalam dunia keagamaan serta politik nasional. Lahir di Jombang pada 7 September 1940. Ia berasal dari keluarga ulama besar pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Setelah menempuh pendidikan di berbagai pesantren, ia melanjutkan studi ke Al-Azhar di Mesir dan Universitas Baghdad. Gus Dur dikenal luas sebagai tokoh pluralis yang memperjuangkan toleransi, kebebasan beragama, dan hak-hak minoritas. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Masa kepresidenannya berlangsung dari 1999 hingga 2001. Gus Dur wafat pada 30 Desember 2009. Ia dikenang sebagai pemimpin yang humanis, humoris, serta berkomitmen pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Pembahasan selanjutnya yaitu silsilah keturunan Ki Haji Abdurrahman Wahid. Ki Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur. Ia lahir dari keluarga ulama besar dan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama atau yang disebut dengan NU. Silsilah keturunan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada ayahnya, yaitu Ki Haji Wahid Hasyim. Ia Menteri Agama RI pertama dan tokoh pembaharu pendidikan Islam. Yang kedua ada kakek dari pihak ayah, yaitu Ki Haji Hasyim Asy'ari. Ia pendiri Nahdlatul Ulama, ulama besar Nusantara. Selanjutnya ibunya Haji Saleha. Ia putri Ki Haji Bisri Syansyuri, tokoh penting NU dan ulama ahli fikih. Selanjutnya ada kakek dari pihak ibu, yaitu Ki Haji Bisri Syansyuri. Ia ulama pertama NU yang menguasai fikih bermadzhab Syafi'i secara mendalam dan dikenal berpandangan maju. Demikian, Gus Dur adalah cicit dari dua ulama besar NU yang secara langsung mewarisi terah keulamaan, nasionalisme, dan kepemimpinan pesantren. Pembahasan selanjutnya yaitu sanad keilmuan Ki Haji Abdurrahman Wahid. Sanad keilmuan Gus Dur bersumber dari beberapa jalur, baik dari pesantren tradisional di Indonesia maupun dari pendidikan formal di Timur Tengah. Yang pertama ada pendidikan di Indonesia, yaitu pesantren Tebuireng, Jombang. Disinilah Gus Dur memulai pendidikan dasar agama secara tradisional di bawah asuhan langsung dari para ulama Tebuireng. Selanjutnya pesantren Tegalrejo dan Krapyak, yaitu mengasah ilmu-ilmu alat atau nahwu, syaraf, fikih, dan tasawuf. Yang kedua ada pendidikan di Timur Tengah, yaitu Universitas Al-Azhar, Kairo. Di sini Gus Dur mendalami ilmu tafsir, fikih, dan pemikiran Islam klasik. Namun ia kurang cocok dengan sistem pembelajaran yang rigid. Selanjutnya Universitas Baghdad, Irak. Disinilah pemikiran Gus Dur berkembang lebih terbuka dan kontekstual. Ia banyak membaca
literatur sosial, filsafat, dan pemikiran Islam modern dari tokoh-tokoh Timur Tengah dan Barat. Yang terakhir ada sanad kultural dan intelektual. Gus Dur juga mendapatkan sanad intelektual dari berbagai tokoh besar, antara lain yaitu Ki Haji Mahfuz Darmas melalui jalur kakeknya yaitu Hasyim Asy'ari sebagai ulama besar Nusantara yang pernah belajar di Haramain. Selanjutnya, para pemikir dunia seperti Fajrul Rahman, Ali Syariati, dan Muhammad Abduh turut memengaruhi perspektif intelektual Gus Dur dalam menggabungkan keislaman dan kemanusiaan. Pembahasan selanjutnya mengenai kiprah Ki Haji Abdurrahman Wahid. Ki Haji Abdurrahman Wahid berkiprah dalam mengembangkan tradisi pesantren dan memperkenalkan Islam yang inklusif, toleran, dan demokratis. Pemikirannya tentang Islam Nusantara menekankan pentingnya Islam yang kontekstual dan adaptif terhadap budaya lokal, yang relevan untuk mengatasi konflik sosial dan politik di Indonesia. Dalam bidang ekonomi dan politik, Gus Dur mengedepankan prinsip keadilan sosial, pluralisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kiprah yang dimiliki dari Ki Haji Abdurrahman Wahid sebagai berikut. Yang pertama ada pemimpin Nahdlatul Ulama atau NU dan pembaharuan pesantren. Gus Dur memimpin NU dan mendorong modernisasi pesantren serta pengembangan kaum intelektual muda NU. Ia memperkuat tradisi keilmuan pesantren dengan pendekatan fikih sofistik yang mengedepankan spiritualitas dan etika sosial, sekaligus membuka ruang dialog dengan pemikiran modern dan pluralisme. Yang kedua ada pengembangan Islam Nusantara dan pribumisasi Islam. Gus Dur mengusung konsep Islam Nusantara yang mengintegrasikan Islam dengan budaya lokal Indonesia. Ia menekankan pribumisasi Islam sebagai misi pembebasan budaya agar Islam dapat hidup harmonis dalam konteks sosial budaya Indonesia yang plural. Yang ketiga ada pembelaan hak asasi manusia dan pluralisme. Gus Dur dikenal sebagai pelopor pluralisme dan pembela hak asasi manusia atau HAM. Ia menegaskan pentingnya toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan demokrasi sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir ada peran politik dan demokrasi, yaitu sebagai Presiden RI keempat, Gus Dur berupaya memperkuat demokrasi, mengatasi konflik sosial politik dengan pendekatan inklusif, dan mendorong reformasi birokrasi serta pemberantasan korupsi. Ia juga mendukung pembentukan lembaga-lembaga sosial politik yang berorientasi pada keadilan dan demokrasi. Tradisi Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang pertama itu ada tradisi kepemimpinan partisipasif dan inklusif. Gus Dur menerapkan gaya kepentingan yang mengedepankan kolaborasi, musyawarah, dan pengambilan keputusan bersama dengan berbagai pihak. Ia menghormati perbedaan pendapat dan memberikan ruang bagi anggota masyarakat. Yang kedua itu ada tradisi dialog antara agama dan pluralisme. Gus Dur sangat menekankan pentingnya dialog antar umat beragama sebagai cara membangun toleransi dan saling pengertian dalam masyarakat yang majemuk. Ia dikenal sebagai tokoh pluralisme yang mengedepankan inklusivitas dan menghormati kebebasan beragama. Yaitu ada tradisi modernisasi organisasi NU. Gus Dur mendorong modernisasi Nahdlatul Ulama dengan mengajak para pemuda NU untuk membuka diri terhadap kajian intelektual dari luar tradisi NU, termasuk pemikiran progresif dan ilmiah, tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional yang moderat dan toleran. Yang keempat itu ada tradisi pendidikan dan kaderisasi progresif. Ia menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan intelektual di kalangan pemuda NU, mendorong mereka untuk menalah berbagai gagasan baru dan memperkuat kapasitas intelektual sebagai bekal menghadapi tantangan zaman. Pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang pertama itu ada pluralisme dan toleransi antar agama.
Gus Dur menekankan pentingnya menghargai keberagaman agama dan budaya di Indonesia sebagai landasan harmoni sosial dan perdamaian. Ia menolak ide Islamisasi negara dan mendorong penghormatan terhadap semua agama dalam bingkai NKRI yang majemuk. Yang kedua itu ada Islam dan negara dalam bingkai NKRI. Gus Dur memandang Islam sebagai sumber inspirasi moral dan spiritual, tetapi menolak menjadikan Islam sebagai dasar resmi perundang-undangan negara. Ia mengedepankan nilai-nilai Islam yang berkontribusi pada pembangunan bangsa, tanpa menghilangkan keberagaman dan pluralitas. Yang ketiga itu ada kerakyatan berbasis Pancasila. Gus Dur lebih mendukung penerapan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan ekonomi syariah yang bisa menimbulkan polemik dan mengarah pada Islamisasi negara. Yang keempat itu adalah manajemen dakwah yang inklusif dan kontekstual. Dalam dakwah, Gus Dur mengembangkan pendekatan yang menghargai keberagaman budaya dan agama, serta mengintegrasikan nilai Islam dengan kultur lokal tanpa sekedar simbolik. Yang kelima itu ada anti korupsi dan integritas kepemimpinan. Gus Dur menempatkan korupsi sebagai akar berbagai masalah sosial dan politik. Ia menekankan pentingnya integritas moral dan etika dalam kepemimpinan, serta berupaya melakukan reformasi, birokrasi, dan transparansi selama masa kepresidenan. Yang kedua itu ada nilai-nilai agama dan kemanusiaan sebagai dasar pemikiran. Pemikiran Gus Dur selalu berlandaskan dua dasar utama, nilai-nilai agama yang agamis dan nilai kemanusiaan universal, sehingga gagasannya dapat diterima luas oleh masyarakat Indonesia yang religius sekaligus plural. Relevansi pemikiran Kyai Haji Abdurrahman Wahid dengan permasalahan ekonomi dan politik kontemporer. Relevansi dalam permasalahan ekonomi ada pemerataan ekonomi sebagai prioritas, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, ada ekonomi rakyat dan pemberdayaan usaha mikro, dan pengelolaan utang dan stabilitas harga. Lalu yang kedua itu ada relevansi dalam permasalahan politik, ada penguatan demokrasi dan pluralisme, lalu ada pendekatan diplomasi dan penyelesaian konflik, ada desentralisasi dan partisipasi politik, lalu yang terakhir itu ada etika politik dan anti korupsi. Kesimpulannya, Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh Islam yang mengembangkan tradisi keilmuan pesantren dengan pendekatan fikih, sufistik, dan neo-tradisionalisme yang menekankan keseimbangan antara sunnah Nabi dan tradisi sosial budaya lokal. Pemikirannya menempatkan tradisionalitas dan modernitas secara seimbang dan komplementer, tanpa hierarki, serta mengintegrasikan nilai spiritualitas sebagai bagian penting kebudayaan Nusantara. Gus Dur juga dikenal sebagai pelopor pluralisme, toleransi, dan dialog antar agama yang menjadi landasan penting dalam menjaga kerukunan dan keadilan sosial di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.